Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Andong Pocong. Kali ini memasuki part yang ke-6 ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Ed Laswana Fajar. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Tima pagi ini duduk di depan rumah sembari menyaksikan matahari terbit. Setelah kejadian barusan, melihat matahari terbit dapat menenangkan pikirannya. Harusnya hari ini ia kuliah untuk melengkapi SKS-nya. Namun, Tima sedang tidak ingin memikirkan tugas apapun tentang kuliah. Setelah pindah ke sini, rasanya bukan kuliah lagi tujuannya, tapi mengungkap banyak hal yang selama ini mengganggunya. Mungkin banyak yang bertanya mengapa tidak pindah dan meninggalkan rumah itu saja. Rasanya untuk sekarang pindah pun tidak mengubah apa-apa. Hantu itu telah mengenal Tima dan juga meminta Tima untuk membantunya. Begitu juga dengan Adam. Ia tidak bisa melepas perkara ini karena saat ini ia masih ada rasa terhadapnya, walau sudah benar-benar dipatahkan. Nur melihat Tima melamun sendirian. Kebetulan ia baru saja mengangkat jemurannya setelah sarapan. Nur hanya tersenyum sambil menatap gadis itu. Dia mengalami hari-hari yang berat. Nur meletakkan baju-bajunya dulu di dalam rumah, kemudian mendatanginya. Setelah Nur datang, bahkan Tima tidak menoleh ke arahnya sama sekali, seakan entakan sendalnya itu adalah suara angin sepoi yang baru saja lewat. "Tima, mengapa kau duduk di sini? Apa kau tidak kuliah hari ini?" tanya Nur, menyadarkan lamunan Tima. Tima tersenyum sambil menunjuk ke arah matahari. "Melihat matahari itu terbit membuatku tenang. Aku akan berhenti kuliah sementara waktu. Aku sengaja tidak bilang kepada ayah dan ibuku supaya mereka tidak khawatir. Tenang saja, aku akan mengulang tahun depan jika aku tidak lulus." Nur ikut tersenyum. "Baiklah, mungkin kau membutuhkan sedikit ketenangan." Nur mengangguk kemudian menatap Tima. "Apa kamu bisa ikut aku hari ini untuk membayar kos? Hari ini waktunya aku membayar tunggakan bulan ini." Nur kemudian mengangguk. Tangan Nur menjulur ke arah Tima seakan memintanya berdiri. Tima menatapnya sebentar kemudian menyatukan tangannya dan segera berdiri. "Cepat siapkan uangnya. Pagi ini kita langsung membayar," seru Nur. Tima masuk ke dalam rumah untuk mengambil uang dan Nur kemudian menunggunya di depan. Nur menunggu Tima sambil bernyanyi lagu "Ku Tetap Menanti" yang dinyanyikan oleh Nikita Willy. 5 menit berlalu, Tima keluar dengan wajah yang pucat. Tatapannya kosong, seakan pikirannya sangat berat. "Ayo Nur." Nur dan juga Tima kini sedang berada di depan rumah Busul. Mereka mengetuk pintu itu 3-5 kali. Belum ada yang membukakan pintu itu. Nur menatap Tima. Mungkin beliau masih tidur. Pagi-pagi begini ingin menemuinya. Bercanda saja. Tiba-tiba ada suara derek pintu terbuka. Tima dan juga Nur mengalihkan pandangan ke pintu itu. Ternyata Busul membukakan pintu. "Ada apa?" tanya Busul dengan nada ketus. Busul keluar dengan rambut yang masih berantakan. Di matanya masih ada kotoran mata yang belum dibersihkan. Beberapa kali Busul terlihat menguap. Beliau tampak capek sekali. Saya hendak membayar kos, Bu. Jika ibu masih mengantuk, nanti siang saja."
Ya supaya tidak mengganggu waktu tidur ibu, balas Tima. Sambil menguap, Busul menjawab, "Wah, tidak masalah, masuk saja yuk." Tima dan juga Nur saling bertukar pandang. Mereka tersenyum karena Busul mengizinkannya masuk. Segera setelah itu, mereka diminta untuk duduk di sofa. Kini mereka duduk saling berhadapan. Busul menyuguhkan masing-masing segelas air mineral yang kebetulan ada di mejanya. Tima mengeluarkan uang dari dompetnya. "Tidak perlu repot, Bu. Saya hanya ingin membayar kos bulan ini kok." Busul tersenyum. Tidak masalah, ini hanya air mineral." Tima, Nur, saya mau bilang." Busul ragu ingin berbicara. Mata Tima membesar seakan siap menerima informasi dari ibu kosnya itu. "Silakan ibu." "Untuk kejadian waktu itu, lupakan saja ya," seru Busul. Tima terdiam sejenak mencoba berpikir. Tima teringat sesuatu. Mungkin kejadian ketika Tima tidak sadar dan Busul menangis tentang anak pertamanya itu. Tepatnya peristiwa datangnya Harry untuk mengenalkan Lila ke ibunya. Mungkin Busul ingin kejadian itu dilupakan. "Mengapa, Bu?" tanya Tima. "Sudah, jangan banyak tanya," perintah Busul. "Mengapa, Bu?" Tima bertanya kembali mencoba memancing ibu kosnya itu. "Saya bilang, jangan bertanya, lupakan. Saya tidak pernah terlibat dalam kejadian itu. Untuk Harry dan juga Lila, atau siapalah yang kau sebut itu, aku tidak pernah mengenalnya dan tidak pernah tahu siapa dia. Aku tidak pernah punya anak selama ini. Mungkin waktu itu saya dalam kondisi tidak sadar. Yang jelas, saya hanya keceplosan ketika mengatakan itu," tegas Busul panjang lebar. "Busul keceplosan? Lalu bagaimana bisa di situasi itu dia bisa sampai menangis seperti itu? Untuk wajah yang pernah kau lihat itu mungkin saja bukan saya. Kamu pasti hanya mengigau," lanjutnya. "Bagaimana bisa saya mengigau, Bu? Itu terlihat nyata," sangkal Tima. "Hal yang terlihat nyata bagi manusia bisa saja terlihat gaib. Kita tidak tahu apapun itu tentang sifat gaib. Mungkin kau dipermainkan atau kau hanya halusinasi. Saya sarankan kau periksa kejiwaan dulu sebelum berbicara aneh-aneh," saran ibu kos itu. Tima merasa ibu kosnya ini semakin lama berbicaranya semakin melantur. Tima menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia merasa bingung apa yang ia bicarakan. Bagaimana ia bisa memintanya melupakan itu sementara kejadiannya nyata dan disaksikan Nur sahabatnya. "Saya kira wajah itu benar-benar wajah ibu. Beliau mirip sekali dengan ibu," seru Tima. "Mirip bukan berarti sama kan?" balas Busul. Nur menyahut, "Bagaimana dengan saya? Saya menyaksikan." Nur menghentikan bicaranya sebab Tima tiba-tiba menjiwitnya. Tima menatap Nur sambil mengedipkan beberapa kali matanya. Mungkin Tima ingin Nur tidak gegabah dan membuat situasi menjadi semakin panas. Baik Bu, sementara saya akan keep bahasan soal ini. Nanti di lain waktu kita bisa membicarakannya lagi ya Bu." Tima tersenyum kemudian menyerahkan beberapa lembar uang seratusan berjumlah 5. Senyum Tima membuat Busul ikut tersenyum kemudian menerima uang yang Tima berikan. Tima dan juga Bu Nur berdiri dari sofa. "Baik, terima kasih Ibu. Kami pamit dulu ya Bu." Busul mengangguk. Tima dan Nur berjalan keluar. "Tima, apa yang kau lakukan tadi?" omel Nur. Tima berbisik pelan. "Kita jangan sampai membuatnya marah saat ini. Jangan gegabah. Kita belum ada bukti yang kuat. Jika kita gegabah, kita malah akan diusir. Otomatis penelusuran ini pasti akan gagal. Kita akan mencari indekos baru dan akan jauh dari rumah ini." Nur mengerti. Kau benar Tima." Nur terdiam, tatapannya beralih ke dua sosok wanita yang sedang ngobrol di depannya. Nur menggugah Tima.
Gadis itu mengernyit keheranan. Ia kemudian menoleh ke arah tempat yang ditunjuk sahabatnya itu. Bagai petir yang menyambar di siang bolong. Itu Busul. Mereka melihat Busul sedang berbicara bersama Busum di luar. Tima dan juga Nur sampai tidak berkedip saking tidak percayanya. Nur melirik Tima. Dia Busul. Lalu yang di dalam siapa? Malam ini Tima duduk di kursi sambil menonton siaran berita favoritnya. Ia melamun, pikirannya kacau sedari tadi. Sudah banyak channel ia lewati, tidak ada yang menarik baginya. Mungkin hanya berita ini saja yang membuatnya tenang. Beberapa acara lawakan kini sangat jauh dari tujuannya. Tidak untuk menghibur lagi, banyak joke bapak-bapak yang sudah basi dan enggak lucu di kalangan anak muda. Bahkan beberapa harus dicampurkan dengan politik yang menurut Tima sangat tidak pantas untuk ditonton. Tima masih merasa bosan padahal sudah disambil nonton TV. Itu karena pikirannya masih berjalan-jalan. Kadang tiba-tiba kosong. Masih sama yang Tima pikirkan tentang Busul dan hubungannya dengan Andong pocong itu. Mengapa ia ingin melupakan kejadian yang benar-benar nyata itu? Mengapa beliau mengatakan, aku halusinasi dan harus periksa ke psikolog? Kalau dipikir-pikir, apa yang dikatakannya mungkin saja benar. Akhir-akhir ini aku merasa gila. Tima berdiri dari kursinya, kemudian berjalan menuju ke arah kipas angin. Ia ingin mematikan kipas itu saja. Malam ini udara rasanya dingin, kulit Tima ikut mendingin karenanya. Tidak tahu dari mana arah embun ini tiba-tiba membuat telapak tangannya basah. Begitu pula dengan benda-benda di sekitarnya. Televisi, pinggai foto, bahkan ponsel Tima ikut basah. Dari luar terdengar suara bergemuruh. Pantas saja bau segar tercium dari dalam. Rupanya hujan akan segera datang. Tima merindukan hujan itu. Tima membuka pintu rumahnya, mencoba meresapi aroma hujan yang ia rindu-rindukan di teras. Napas gadis itu merasa segar, ya bagaimana tidak. Rintik hujan yang mulai turun membuatnya ingat masa-masa kecilnya. Ia juga ingat bagaimana Adam membuatnya tidak basah saat itu dengan memberikan jaketnya sendiri. Mungkin kenangan itu adalah kejadian langka yang tidak akan terulang kembali bersama kekasihnya. Senandung Tima menenangkannya, sembari melihat langit malam yang tidak bertaburan bintang dan tidak berdiri gagah bulan, yang biasa menyinarinya di kala ia sepi. Tima melihat sebuah kilatan cahaya, akan ada petir yang menyambar. Benar saja petir menyambar tepat di depan rumahnya. Ini pemandangan yang sangat-sangat langka. Ia bisa mati jika bermain hujan-hujanan seperti masa kecilnya itu. Kemudian tiba-tiba gelap, listrik padam, semua lampu mati. Tima merasa heran, namun setelah dipikir-pikir, mungkin petir barusan yang membuat pemadaman lampu mendadak. Tima yang sudah merasa tenang segera masuk ke rumah kembali. Ia lupa belum mencabut kabel televisi yang masih menempel. Tima yang merasa matanya buram berinisiatif mencari lilin dan korek api di kamarnya. Tima mengobrak-ngabrik lemarinya. Mungkinkah ada di situ? Tima agak lupa meletakkan lilin itu. Beberapa detik kemudian Tima ingat. Ia meletakkan lilin dan korek api di laci meja belajarnya. Tima segera mengurak-ngarik laci. Benar saja ada lilin di sana. Segera Tima mengambil lilin itu, ia menyalakan korek api dan kemudian mendekatkannya ke lilin. Lilin menyala terang, apinya itu menghangatkan. Sekilas Tima melihat seorang wanita di depannya, kemudian menghilang. Angin datang dengan cepatnya, membuat lilin padam kembali. Tima yang melihat lilin padam segera menyalakannya lagi. Kembali Tima melihat seorang wanita dengan gaun putih di balik api lilin itu. Wajahnya tidak terlihat jelas, remang-remang yang Tima lihat rambutnya panjang dan berantakan. Angin datang kembali, kali ini lebih kencang.
Pertama, membuat api kalang kabut. Lama-lama api itu padam, memadamkan lilin itu lagi. Tima menghela nafas, kemudian menarik nafasnya. Entah berapa kali dia harus menyalakan lilin itu lagi. Tima memegang rapat lilin itu. Ia menggesek korek manual sampai hampir terkelupas kertasnya. Dengan cepat, ia menyalakan lilin yang tadi padam untuk ketiga kalinya. Tima menunduk melihat api itu sebentar, memastikan api itu tidak akan padam lagi. Tima rasa kali ini sudah aman. Ia memanglingkan wajahnya ke depan. Sosok itu muncul lagi, memperjelas wajahnya, mendekat ke arah Tima. Mereka saling menatap. Hanya berjarak 3 cm saja jarak saat ini. Tima terkesiap, jantungnya berdetak 2 kali lipat, keringatnya berjatuhan seperti hujan. Di luar gerimis sudah menjadi hujan, membuat genteng mengeluarkan kebisingannya. Hantu itu semakin mendekat ke arah Tima, menyeringai tanpa dosa, mengeluarkan cairan merah kental dari setiap pori-pori tubuhnya, memuntahkan belatung-belatung putih dari mulutnya. Matanya mendelik, tampak urat-urat hijau, bibir pecah-pecah beroleskan darah. Tima merasa sesak sekali. Lampu titipnya menyala, kemudian mati, menyala lagi, kemudian mati lagi. Seakan hantu itu ingin bermain-main dengan mereka. Tima. Hantu itu memanggil nama Tima, namun Tima hanya bisa meneguk salivanya atau ludahnya. Mulutnya seperti dilem, tidak bisa terbuka untuk sekedar berbicara. Tolong aku. Hantu itu menghilang. Tima terjatuh. Ia memegangi dadanya sesak. Jantungnya kembang-kembis tidak bisa terkontrol. Rasanya ia ingin pingsan sekarang juga. Tapi dia tidak bisa. Tangannya menopang kepalanya yang pening. Matanya buram. Tidak dapat melihat dengan jelas sekitar karena lilin itu ikut terjatuh dan mati. Gelap, Tima tidak bisa melihat sekitar. Hanya remang-remang hitam yang tidak tahu di depannya ada apa. Tima hanya melihat sosok kebaya putih itu tidak jelas. Sosok itu menunjuk-nunjuknya dengan tawa yang ceria. Hihihi, kau tidak akan mati sekarang. Kau harus membantuku. Dengan dada yang meringkih, hantu itu meminta tolong. Tima yang masih tidak dapat melihat dengan jelas, hanya dapat mendengarkan tanpa mengerti apa yang ia maksud. Tima menarik nafas panjang. Apa yang kau maksud? Minta tolong? Tolong apa? Tolong jangan ganggu aku. Aku akan terus berusaha membantumu. Kau tidak pernah berusaha menemukan petunjuk. Kau hanya menerka-nerka. Kau jahat. Aku tidak tenang. Aku tersiksa. Tolong lepaskan aku. Tiba-tiba rumah menjadi terang. Lampu-lampu sudah menyala. Hantu itu menghilang bersamaan dengan perginya kegelapan. Tima merasa lega. Hantu itu juga tidak sempat mengubrak-abrik kamarnya. Dia benar-benar meminta tolong. Dia tidak terlihat marah, malahan terlihat berterima kasih. Hantu yang memiliki nafsu dan aura negatif biasanya akan membuat beberapa kekacauan, namun tidak dengan yang satu ini. Tampak bukan hantu jahat dan bukanlah hantu yang memiliki dendam kesumat terhadap Tima. Ia benar-benar tulus memintanya untuk dibantu. Mata Tima membesar. Melihat kertas putih aneh di hadapannya, pelan-pelan tangannya menjulur. Mengambil kertas itu, mungkin ini cara hantu itu memberikan petunjuk. Kertas bergaris itu ditulis dengan tinta merah darah. Tima menduga itu ya adalah darah. Benar saja, sesaat setelah Tima mengambilnya, aroma amis sudah tercium apak di mana-mana. Di dalam kertas itu hanya tertulis kata-kata pendek. Hanya terpampang sebuah alamat di mana Tima harus pergi ke tempat itu untuk mencari tahu kebenaran yang selama ini disembunyikan. Tima hanya ingin ini cepat berakhir. Ia harus mengajak Nur bersamanya besok. Tima pagi ini sudah menghubungi Nur agar ikut bersamanya ke alamat yang tertulis pada kertas itu. Seperti biasanya, Nur meresponnya dengan senang hati.
Sahabatnya ini memang senang sekali jika satu persatu misteri terbongkar. Tepat pukul 9 pagi, Nur datang ke rumah Tima seperti yang dijanjikannya tadi pagi. "Tima, apakah kau sudah tahu di mana alamat yang akan kita datangi?" tanya Nur. Tima mengangguk. "Kita hanya perlu pergi ke desa paling ujung kabupaten ini. Itu akan memerlukan waktu yang lama," seru Nur. "Tidak, mungkin hanya 2-3 jam," balas Tima. Tima dan juga Nur segera menaiki motornya. Mereka hari ini akan pergi berboncengan. Kali ini Nur ada di depan sebagai sopir. Tima hanya memandu lewat maps. Sebenarnya alamat itu sudah tertulis jelas di kertas. Tapi Tima takut salah jalan jika tidak dipandu oleh maps itu. Perjalanan sangat panjang. Tidak sedikit polusi udara terhisap oleh mereka karena hari semakin siang. Semakin siang maka semakin panas. Udara di Sidoarjo memang terkenal panas sejak dulu. Mereka menempuh perjalanan sekitar 3 jam. Seharusnya perjalanan akan terasa singkat jika tidak macet. Kebetulan ada truk mogok di tengah perjalanan dan menyebabkan tiba di sana akan sedikit terlambat dari waktu prediksi sampainya. Tima memandu dengan sangat baik. Kini mereka sudah tiba di tempat yang dituju. Selanjutnya adalah memarkirkan sepeda motornya, kemudian mengunci stang agar tidak ada yang mencuri motornya itu. Daerah ini sangatlah sepi. Lingkungan sekitar dipenuhi pepohonan beringin dan asam jawa. Ditambah tanaman kamboja tampak semakin liar dan tanaman merambat seperti melati hidup damai. Ya, hanya ada 2 rumah yang salah satunya adalah tempat yang dituju. Beberapa orang yang lalu lalang terpantau masih 1 orang. Itu pun dengan tatapan yang aneh tersorot ke arah Tima dan juga Nur. Rumah dengan arsitektur kuno prisma segitiga. Atap-atapnya berlumut. Cat di tembok itu sudah mulai pudar. Tembok-tembok menjadi lembab dan ditumbuhi tumbuhan paku. Belum lagi banyak sesajen dan dupa. Aneh sekali, aku tidak pernah menyangka ada rumah model seperti ini di pelosok Sidoarjo yang sudah kita kenal dengan industrinya yang sangat maju dan padat penduduk. Tima menganalisis bagaimana rupa rumah itu. Nur mengangguk setuju. Selain itu, lingkungan yang sepi membuat tempat ini menyeramkan. Anehnya orang yang kita temui tadi menatap kita seakan kita adalah orang asing yang aneh, yang berani masuk kawasan ini dan berani berdiri di depan rumah ini. "Sebaiknya kita masuk saja ke rumah itu. Aku akan senang jika secepat mungkin mengetahui informasi selanjutnya," ajak Tima. Nur mengangguk setuju. Mereka mendekati rumah itu, berjalan dengan tenang dan perlahan, mengusahakan agar tidak mengganggu siapapun di sekitaran sini. Kini mereka tiba di depan pintu. Ketukan pertama berasal dari Tima. Seperti biasa, masih belum ada yang merespon dari dalam. Teriakan Nur memberi salam agar menambah kesan sopan ketika bertamu. "Tunggu saja, habis ini pasti keluar," seru Nur. Benar saja ada yang membukakan pintu. Perlahan daun pintu itu terbuka dengan decitan khas pintu yang hampir habis dimakan umur. Ketika itulah muncul seorang pria tua memakai tongkat kayu jati dengan desain berkepala naga. Tima menduga pria itu mungkin tidak dapat berdiri dengan kuat karena faktor usia. Begitu juga bola matanya sudah mulai hilang dan memutih tertutupi oleh karat. Kulitnya bergelombang, tidak tampak sisa daging. Tinggal kulit yang berkeliwer dan tulang yang masih memaksakan kuat. Hahaha. Pria itu tertawa. "Saya sudah menunggu kalian lama. Silakan masuk." Tima dan juga Nur saling bertukar pandang. Mereka tidak mengerti maksud pria tua itu. Ia seakan tahu kedatangannya hari ini dari jauh-jauh hari. Dengan polosnya mereka hanya mengangguk pasrah. Bagaimana lagi? Orang ini sepertinya tahu apa yang dibutuhkannya saat ini. Tima dan juga Nur masuk ke tempat itu. Dalamnya juga sama.
Tembok sudah cacat dengan cat coklat yang mulai mengelupas. Beberapa sudut rumah dipenuhi jaring laba-laba yang sangat tebal sekali. Seakan bertahun-tahun rumah ini jarang dibersihkan. Jangan terkejut melihat rumah saya. Pria itu menatap Tima dan juga Nur misterius. Tima dan juga Nur hanya membungkam, tidak tahu berkata apa. Seakan pria itu bisa membaca pikirannya juga. Itu mustahil. Duduklah, Tima, Nur, pinta pria itu. Nur dan Tima terbelalak kaget tidak percaya. Pria itu juga tahu nama mereka sebelum mereka memperkenalkan diri mereka. Mendadak jantung Tima berdetup 2 kali lipat. Nur mengeluarkan keringat dingin dan mengusap tengkuknya berkali-kali. Tunggu, Mbah mau ambilkan minum dulu, perintah pria tua itu. Tidak perlu repot, Mbah, kami bawa minum, balas Tima. Pria tua itu tidak memperdulikan ucapan Tima. Ia masuk begitu saja mengambilkan 2 gelas air mineral. Tima dan juga Nur duduk sesuai yang diberitakan oleh pria tua itu. Pria tua itu keluar dari dapur membawa nampan dan 2 gelas air mineral. Setelah duduk, pria itu tersenyum ke arah mereka. Tima dan Nur hanya membalas senyumannya saja. Saya tahu kedatangan Anda kemari. Nama saya Mbah Ijan. Saya asli Sidoarjo. Saya lahir di sini 100 tahun lalu. Mbak Ijan memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya. Tima berhenti berbicara. Saya sudah tahu nama Anda dan saya tahu mengapa Anda datang ke sini. Apakah harus saya jelaskan? Tanya Mbak Ijan. Tima dan juga Nur menggelengkan kepala kikuk. Baiklah, jika kalian memaksa, akan saya jelaskan. Teror andong pocong yang kalian lihat saat ini adalah bukti kita bersanding dengan makhluk gaib. Teror ini juga menjadi bukti nyata kemunafikan, kepedihan cinta dan restu. Restu yang saya maksud adalah... Mbak Ijan menunjukkan sebuah foto. Tima dan Nur terbelalak melihat foto itu. Busul, teriak mereka bersamaan. Wanita ini adalah lambang kasih sayang akut, lambang kemunafikan dan keserakahan. Hawa nafsunya membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Dialah penyebab andong pocong itu ada. Dialah yang menyiksa arwah itu. Dia membuat arwah itu tunduk kepadanya, melakukan banyak ritual yang membuat andong pocong itu terjebak di bumi ini. Wanita yang keji, Mbak Ijan menjelaskan dengan suara gemetar. Tima dan juga Nur terbelalak kaget, kemudian saling tatap. Air mata tanpa sadar keluar dari sudut matanya. Mereka tidak menyangka Busul yang melakukan ini. Jika kau ingat, Tima, malam itu wanita yang kau lihat membawa kuda di indekosmu adalah dia. Jika kau ingat, tiba-tiba ada kepala kuda di depan indekosmu, itu juga ulahnya. Dia ingin memanggil arwah andong pocong, sebab ia rindu terhadapnya. Tidak lain dan tidak bukan. Mbak Ijan berhenti, disaut Tima. Tima menyahut, Harry. Busul memanggil Harry karena ia rindu terhadap anaknya. Mbak Ijan mengangguk. Kau benar. Harry adalah anak Busul. Setiap malam Jumat ia membawa kuda hitam yang dibelinya untuk dipotong kepalanya dan dipersembahkan kepada jin agar ia bertemu anaknya. Syaratnya juga tidak mudah. Ia kemudian harus meminum darah kuda itu dan juga menghabiskannya sampai tidak tersisa. Setelah itu daging kuda akan dimakan dan tidak tersisa, sehingga tidak akan ada orang yang curiga terhadapnya itu. Persekutuan dengan setan yang sangat keji. Bagaimana bisa dia melakukan itu? Banyak orang yang tidak bersalah mati karena ulahnya, seru Nur. Mbak Ijan tertunduk, kemudian mengeluarkan air matanya. Saya menyesal. Tima dan juga Nur saling menatap. Nur berkata, karena apa? Karena saya yang membuatnya melancarkan misi itu dulu.
Kelopak mata Nur dan juga Tima mendelik bersamaan. Ia tidak percaya otak di balik ini ternyata ada di depannya, dan sekarang ia mengajak pembunuh ini berbicara. Bagaimana bisa kau dengan keji membantunya? Apa salah mereka? Mereka mati sia-sia. Apa kau tidak berpikir? Tima meluapkan emosinya yang berapi-api. Dengan nada tinggi juga. Matanya Tima berapi-api. Tangannya menggenggam kuat, napasnya panas. Beberapa kali Nur mengulas pundak temannya itu. Saya menyesal. Waktu itu saya ingin membantumu. Saya ingin mengembalikan keadaan seperti dulu. Saya kalap. Busul datang ke tempat saya membawa uang yang sangat banyak sekali. Saya ingin membuat rumah ini cantik. Saya ingin ramai didatangi pengunjung. Dan saya ingin banyak pengunjung percaya kepada saya. Namun teror demi teror datang. Ini membuat saya tidak tenang. Saya memutuskan untuk membongkar semuanya di sini. Jelas panjang lebar Mbah Ijan. Jika kalian berkenan, saya akan membantu untuk membuka mata batin kalian sebentar saja, dengan tujuan melihat potongan mimpi kejadian yang belum tuntas, pinta Mbah Ijan. Tima dan juga Nur saling bertukar pandang, kemudian mengangguk. Pikirnya emosi tidak akan menyelesaikan masalah. Kali ini Tima dan Nur benar-benar mau. Mbah Ijan membacakan doa-doa dan mantra yang sangat awam diketahui. Apalagi oleh Nur dan juga Tima. Tidak sembarangan orang tahu mantra membuka mata batin seseorang. Tubuh mereka bergetar. Keringatnya berjatuhan. Refleks seakan gak bisa napas dengan sesekali menghirup oksigen. Tima dan juga Nur merasakan jiwanya keluar dari raganya. Ia sempat melihat tubuhnya masing-masing yang tidak berdaya dan kaku. Tiba-tiba sinar datang dengan cepat membuat ruang waktu yang sangat jauh pergi ke masa lalu dimensi yang berbeda. Tima dan juga Nur melihat mereka berkumpul di alun-alun Sidoarjo tempo dulu. Tawa mereka terhenti ketika Busul mengeluarkan sifat masamnya. Wajahnya kecut ditambah bibirnya yang moncong ke depan. Refleks Busul berteriak membuat mata warga tersorot kepadanya. Aku tidak menginginkan pernikahan ini, seru Busul. Ibu Lila memandang Busul kikuk lalu menghampirinya. Apa yang kau maksud, Zul? Tolong jangan membuat malu. Saya tidak membuat malu. Anakmu yang membuat malu. Aku terpaksa membuat anakku menikah karena Lila hamil, cecar Busul. Bukankah kita sudah persetujuan? Tanya ibunya Lila. Persetujuan? Aku belum setuju sebelum Lila setuju menggugurkan kandungannya. Serang Busul dengan mata berapi-api. Bagaimana kau bisa memutuskan ini setelah anak-anak kita menikah? Tanya ibu Lila. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin bertanya kepada Lila. Busul menatap Lila yang masih ada di kereta kuda itu. Apa? Aku tidak ingin menggugurkan anak ini. Lila menatap Busul sambil memegangi kandungannya. Ibu, tolong jangan permalukan kami, Bu, sahut Heri. Dasar anak durhaka. Hardik Busul kemudian memukul kuda itu sangat-sangat keras sekali. Kuda itu tersentak, ia menjadi kaget. Dengan cepat kaki kuda itu bergerak berlari dengan cepat. Heri dan Lila saling peluk ketakutan. Kuda itu tidak bisa terkontrol. Tidak ada Pak Kusir yang menjalankan karena sebelumnya Pak Kusir sudah turun untuk berbincang bersama para warga. Alhasil kereta kuda itu meninggalkan mereka. Langkahnya cepat sekali, lebih cepat dan juga sangat cepat. Ini sudah di luar kendali. Lila sampai menjerit-jerit di pelukan Heri. Kuda itu mengarah ke jalan raya, melawan arus beberapa kendaraan, bahkan hampir terguling karena ulah kuda itu. Hal yang mengejutkan terjadi. Ada truk dengan arah perlawanan dengan kecepatan 60 km per jam. Heri dan Lila hanya bisa pasrah. Ia tahu truk itu akan menabrak mereka. Tidak berlangsung lama, suara gebrakan kendaraan terjatuh menghiasi seisi alun-alun. Heri dan Lila terjatuh,
Tubuhnya terlindas truk. Darah itu moncrot dan membasahi pengendara yang lewat. Usus-ususnya berantakan dan tercecer kemana-mana. Lalat berbaris dengan sangat cepat. Orang-orang yang lewat turun sebentar, ada yang ingin membantu, ada juga yang hanya ingin melihat-lihat saja. Tidak berselang lama, salah seorang warga menutupi korban dengan koran, membuatnya agar tidak terlihat pengendara lain. Jalanan dibuat macet. Warga yang mengejar panik dan mulai berdatangan menangisi kedua jenazah itu. Begitu juga dengan Busul, seakan menjadi orang gila duduk pasrah menangis dan menggoyang-goyangkan badan anaknya yang sudah kaku. Tima dan juga Nur dengan cepat kembali ke raganya. Tatapan mereka dibuat kosong. Mereka tidak percaya apa yang dilihatnya itu. Mereka bahkan tidak percaya kejadian seperti ini ada di dunia nyata. Tima dan juga Nur menarik nafas panjang. Perlahan keduanya meneteskan air mata. Entah dari mana datangnya air mata ini. Air mata kepedihan dan keprihatinan. Sungguh tidak menyangka kisah Heri dan Lila akan berakhir dengan kematian tragis ini. Mbak Ican menatap mereka. Maaf jika membuat kalian trauma. Namun saya melihatkan kejadian itu dengan sejujur-jujurnya. Itu yang kalian mau kan? Tima dan juga Nur masih menangis. Sontak mereka saling peluk. Masih trauma dengan yang tadi. Kalian harus segera pulang. Hati-hati dan cepat kabarkan ini kepada ibu kosanmu itu, pinta Mami Chan. Nur dan juga Tima melepas pelukannya, kemudian mengangguk. Mereka kemudian masih terlihat diam. Sedari tadi saat perjalanan, tidak ada yang memulai obrolan satu sama lain. Kadang air mata tidak kuasa menetes tanpa sadar. Masih terngiang peristiwa yang menyakitkan itu. Tima berhenti di depan rumahnya, melemparkan tasnya, kemudian menopang dagu. Begitu pula dengan Nur ikut duduk di sebelah sahabatnya. Mereka secara bersamaan menghela nafas. Perjalanan ini membuat keduanya capek fisik dan juga capek batin. Tima masih diam sembari melihat ayam-ayam di depannya mematuk beberapa rerumputan. Perlahan air matanya keluar. Demi untuk kuat, ia menutup wajahnya rapat-rapat menggunakan dua telapak tangannya. Nur yang melihatnya langsung menepuk 2 kali pundak sahabatnya itu. Tima, kau harus kuat. Dari tadi kita udah menangis, seru Nur. Lihat kantung matamu, bagaimana kau bisa menangis terus seperti ini sementara matamu itu sudah mulai membengkak. Tima menatap Nur dengan berkaca-kaca. Bagaimana aku harus merespon ini? Bagaimana aku harus mengatakan ini semua kepada Busul? Apa yang harus aku lakukan? Jangan memikirkan ini sendirian. Kau itu tidak sendiri, ada aku, Tima. Kau tidak perlu menunjukkan sikap emosionalmu ini sementara di hadapan Busul. Kita tunggu waktu yang tepat. Sekarang hapus air matamu, perintah Nur. Tima mulai menghapus sisa-sisa air mata menggunakan telapak tangannya. Nur benar, sementara aku tidak boleh menunjukkan sikap cengengku ini di hadapan orang jahat itu. Tima dan juga Nur mendengar suara gresek seperti orang menyapu pekarangan rumah. Tima dan juga Nur merotasikan matanya menuju sumber suara itu. Ternyata benar, Busul sedang membersihkan pekarangan rumahnya menggunakan sapu kerik. Tima dan juga Nur saling bertukar pandang. Apa pikiran kita sama? Tanya Nur. Kita akan membantunya bersih-bersih. Diam-diam salah satu dari kita harus menyusup ke dalam rumahnya, balas Tima. Kau benar, Tima. Ini adalah kesempatan berharga yang tidak boleh kita lewatkan. Cepat, kita bantu, seru Nur. Nur dan Tima berdiri merapikan pakaian yang berdebu dan cepat menghampiri ibu kosnya. Ada apa kau kemari lagi? Bukannya kau sudah dibayar? Busul lagi-lagi dengan ketus melihat wajah kedua gadis itu. Tima mendelik, tangannya mengepal seakan keberanian itu tiba-tiba muncul. Padahal sebelum ini ia sangat menakuti ibu kosnya itu. Nur melihat sahabatnya kurang bisa mengontrol emosi, langsung menggenggam tangannya.
menatap matanya sampai benar-benar ia ingat tujuan awal ia di sini. Nur kemudian berdehem. Kami ingin membantu ibu kok. Kebetulan tadi kami sedang mengobrol, tiba-tiba lihat ibu nyapu. Apa boleh kami membantu, Bu? Busul diam, tampak berpikir sebentar. Baiklah, saya akan menyapu di sini. Kalian bantu saya menyapu di belakang. Sapunya ada di belakang ya, masuk saja, tidak perlu sungkan. Saya berterima kasih karena kalian anak-anak baik ingin membantu saya. Tima dan juga Nur menyambut perizinan itu dengan senyuman. Mereka saling tatap seakan berkata yes. Tima dengan cepat menggelayut telapak tangan Nur, kemudian menariknya seakan memintanya cepat masuk ke dalam. Nur pun terkejut dengan antusiasme sahabatnya ini. Tadinya ia sedih berubah jadi barbar. Begitu masuk tidak ada keanehan di dalam rumahnya. Hanya saja Tima mencoba flashback kembali ketika ia pertama kali ingin menyewa indekos di sini. Ya, foto itu, foto yang sewaktu itu mata Tima selalu tersorot kepadanya. Ya, waktu itu Busul pernah berkata, itu foto anaknya, dan dia bilang anaknya sudah berada jauh darinya. Mungkin yang dimaksud adalah Harry. Tebak Tima. Nur menggaruk kepalanya. Mungkin yang kau maksud foto itu. Tima kemudian mengangguk. Iya, aku membicarakan foto itu. Nur mendekat, mengambil foto itu, melihatnya dengan seksama. Kau benar, ini Harry. Tima melihat kanan kirinya. Kemudian gadis itu mengisyaratkan Nur tidak berbicara keras-keras dengan mengedipkan matanya 2 kali. Sekarang kita tahu bahwa Harry memang benar anak Busul. Lalu bagaimana bisa Busul mengatakan ia tidak memiliki anak? Tanya Nur. Mungkin Busul enggak menganggapnya anak. Gimana sih? Ayo cepat kita ambil sapu di belakang, suruh Tima. Nur mengangguk. Segera ia meletakkan foto itu dan pergi bersama Tima ke belakang untuk mengambil sapu kari. Tima sampai terlebih dahulu, kemudian mengambil sapu itu. Ketika ingin berbalik, Tima melihat sesuatu yang aneh. Tima segera jalan ke arah benda aneh itu disusul oleh Nur. Tima melihatnya dengan seksama. Apa itu? Makam, sahut Nur. Makam? Makam siapa itu? Bagaimana makam ini bisa diletakkan di belakang rumah Busul? Tanya Tima. Baca patung itu. Ini makam Harry dan Lila, tegas Nur. Dan cerita pun akhirnya berlanjut lagi ke part yang selanjutnya, yaitu part yang ke-7 ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, kalian harus tetap stay tune di channel ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, dan share, serta subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.